Kalau puasa sunnah, ibu belum niat dari malam atau sahur. Bangun habis subuh nih 5:30, ya Allah kesiangan, belum sempat sahur, ya. Aduh, belum makan apa-apa, udah saya niat aja deh puasa Senin Kamis. Sah niatnya. Atau ibu memang dari subuh nggak ada niat buat puasa Senin Kamis, tapi karena pagi nggak nemuin nasi goreng, nggak nemuin nasi uduk, ya, nggak ada lemper yang bisa dimakan, ya kosong dah pokoknya, ya. Anak sekolah, suami sekolah, kita bilang dalam hati, udah gak usah masak dah, puasa aja deh. Senin Kamis itu jam 10 pagi, maka sah puasa sunnahnya. Boleh, niatnya di pagi hari, bahkan menjelang siang itu kalau puasa sunnah. Ya, Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa apa lagi? Daud, boleh gitu ya. Tetapi tetap niat puasanya bukan karena nggak punya lauk, bukan karena belum masak, tapi niatnya karena Allah. Itu mah kebetulan aja, emang belum masak, belum makan, belum ada minum, udah ada puasa aja sekalian gitu ya. Silahkan. Jadi sah untuk puasa sunnah. Tetapi kalau misalkan itu puasanya wajib, puasa Ramadan, puasa qadha, itu harus diniatkan dari malam hari. Jadi kita bisa pakai niat dua, ala Imam Malik, ala Imam Syafi'i. Dibaca niat tiap malam, tiap hari, dan dibaca niat ala Imam Malik. Ustazah, saya nggak mau deh niat ala Imam Malik, saya benar-benar pakainya Imam Syafi'i tiap hari. Silahkan, ya. Kalau ibu atau kita semua rajin sholat tarawih, otomatis nggak bakal lupa tuh niat. Karena kalau selesai sholat tarawih pasti dibimbing sama imam, mari sama-sama nawaitu shaumal ghadin an adai. Tapi kalau kita macam tarawihnya mut-mutan, hari ini datang, besok enggak dulu deh, ada acara keluarga. Apalagi udah 10 hari terakhir Ramadan, ini masa-masa kritis. Bukber, ya, bukber orang yang harusnya tawaf di mall, nyari pakaian baru yang sebenarnya bukan itu urgensinya. Ya, orang tuh kalau 10 terakhir Ramadan yang harusnya dia itikaf, kan harusnya itu, benar nggak ibu-ibu? Makanya kenapa Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu taala, ya, karena Nabi SAW ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan. Rasul itu kalau udah masuk 10 hari akhir bulan Ramadan, itikafnya nggak pernah kelewat. Kenapa ditekankan 10 hari terakhir? Karena 10 hari terakhir tuh setannya paling banyak. Banyak. Akhirnya niatnya karena yang lain, yang dipikirin banyak. Apalagi ibu-ibu, hordeng motifnya kudu sama taplak meja gitu ya. Spray kudu ganti. Satu keluarga harus sarimbitan. Ini yang warna apa ya? Coba ikut tren deh tahun ini, apa, mahogani, coklat, merah burgundi atau apa? Ya Allah ya Rahman. 10 hari terakhir itu yang jadi ujian kita. Ya, maka orang yang akan dilihat itu nanti di akhirnya, bukan di awalnya. Ya, bagaimana di akhir Ramadan? Karena biasanya orang yang benar-benar memaknai 10 hari terakhir Ramadan, dia tuh udah mulai merasa kehilangan. Ya Allah, udah mau habis Ramadannya, saya ketemu lagi nggak ya sama Ramadan tahun depan? Begitu. Tapi ada orang yang dengan pedenya, belanja baju ini apa, Ramadan tahun depan saya ketemu lagi katanya. Padahal yang begitu tahun depan kagak ada lagi. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Tapi ada yang nangis karena ketakutan, ya Allah, saya takutnya feeling saya nggak ada saya tahun depan. Ternyata dia panjang umur.
Masya Allah. Ya ibu-ibu ya. Berarti tadi niatnya bukan niat kolbi ya kalau? Niat kolbi. Kan diucapkan, dilafazkan. Jadi dilafazkan itu boleh, tetapi harus ada pengiringan juga dalam hati. Oke. Jadi kita melafazkan untuk menguatkan ya, misalkan nawaitu shauma ghadin. Ayo, jadi diajak melafazkan sama imam tuh biar kita diingetin. Baru di hati, saya niat puasa karena Allah. Saya niat puasa Ramadan esok hari karena Allah Taala. Nawaitu shauma ghadin. Baru di sini dikuatin, gitu ya Bu ya. Jadi pelafazan itu diucapkan untuk mengingatkan dan menguatkan apa niat yang harus kita baca dalam hati, gitu ya. Dalam sholat tidak bisa seperti itu. Dalam sholat tidak bisa. Jadi pelafazan dibacanya sebelum takbir, sedangkan niat itu dibacanya saat takbiratul ihram. Dan kata Imam Nawawi lebih mudahnya dibaca tuh di sini tuh ya. Asluha fi rawdahuna annahu yajibu dzikruha min awwalit takbirah ila faraghiha. Wasani inna annal wajiba istihdaruha li awwalit takbirah faqat. Ya, bagusnya sih wajib dibaca niat itu dari awal takbir sampai akhir takbir barengan tuh. Cuman pendapat yang kedua kata para ulama, ya nggak apa-apa niatnya di awal takbir aja, kata Imam Rafi'i begitu ya. Jadi mana kita yang lebih mudah? Oh saya tadi di awal dibarengin dengan takbir, itu yang lebih mudah gitu ya. Cuman beda kalau talafuz sebelumnya, karena pas talafuz kan kita nggak ngangkat tangan gitu. Allahu sholli wa akbar gitu ya, seperti itu ya ibu-ibu ya. Baik, kita lanjut ya ibu-ibu. Kemudian rukun sholat yang kedua. Kalau yang pertama adalah an-niyatu, niat dalam sholat, mahalluha fil qalb, tempatnya ada dalam hati. Yang kedua wal qiyamu ma'al qudrati, ilam anal qiyama aw ma yaqumu maqamahu 'indal ajzi kal qu'udi wal ittija'i ruknun fi sholatil fardhi. Lama ruya Ibn Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasir fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis shalah. Ya, jadi rukun sholat yang kedua itu berdiri bagi yang mampu. Wabil khusus pada sholat fardu itu harus berdiri kalau dia mampu. Ya, benar-benar harus diusahakan. Tetapi kalau dia tidak ada kemampuan untuk berdiri, ya indal ajzi, dia lemah karena sakit atau ya lemahlah untuk berdiri gitu ya. Dia boleh untuk duduk atau menghadap miring ke kanan atau juga terlentang gitu ya ibu-ibu ya. Kanat bi bawasir fas'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ada Abi Bawasir itu bertanya kepada Rasulullah terkait salat, faqala shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan ya. Nabi bilang begini, shalli qa'iman, kalau kalian salat qa'iman berdiri, fa illam tastati, kalau kalian enggak mampu berdiri, fa qa'idan, boleh duduk gitu. Fa illam tastati fa 'ala janbin, kalau enggak mampu juga duduk, fa 'ala janbin, miring ke kanan. Miring kanan itu sunnah Nabi ya. Kemudian fa illam tastati fa mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kalau enggak mampu boleh terlentang. Maka Allah tidak akan memberatkan seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini ibu-ibu sholat pakai bangku. Ustazah saya udah pegelinu nih, sakit rematik lah, kaki lah semua ya, asam urat. Boleh nggak? Boleh, tapi kalau memang mampu untuk berdiri silahkan. Biasanya yang nggak mampu itu ketika sujud sama rukunya. Ya, bagaimana kalau kita siap-siap bangku nih, ada orang tua dia siap-siap bangku di belakang. Pas diri mah dia diri, tapi begitu ruku, Allah, udah kayak mau patah tuh semua ya. Wa akbar, dia duduk. Boleh. Atau pas sujud, kan berat tuh sujud ya, apalagi bagi orang yang kakinya sakit, maka dia boleh untuk tetap duduk. Cuman kalau memang kita mampu, dan sholat fardu itu kan sehari cuma 5 kali ya Bu ya, nggak setiap waktu juga gitu, nggak berapa jam sekali, tapi ada jeda waktu yang lumayan lama. Fasholli qa'iman, orang yang sholat dengan cara berdiri itu lebih utama gitu ya. Jadi itu singkat pembahasannya, berdiri bagi yang mampu pada sholat fardu itu jadi rukun sholat. Ustazah, Ya, boleh nanya? silahkan Ibu. Ini yang sholat berdiri bagi yang mampu. Tadi kan ada yang misalkan sakit lutut, dia tetap berdiri, tapi dia mau sujud nggak bisa, tapi tetap berdiri juga, itu ada hukumnya nggak? Maksudnya dia tetap melakukan berdiri gitu, tidak duduk,
tadi kan Bu Ustazah bilang sakit ya, terus awalnya berdiri, terus duduk. Nah, kalau keadaannya seperti itu, dia lebih baik duduk. Oh, lebih baik. Duduk gitu ya. Jadi untuk merendahkan posisi dan merubah. Jadi ketahuan kan, kalau berdiri saja kan kita nggak tahu ada perubahan gerakannya gitu ya. Jadi misalkan lebih baik dari awal dia duduk. Tuh pakai bangku duduk, Allahu Akbar. Kalau mau ruku kan agak dibungkukin, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah gitu. Jadi lebih baik dalam keadaan duduk biar tahu pergantian perpindahan posisinya gitu ya Bu ya. Kalau berdiri saja kan kita nggak tahu gitu, nggak ada posisi. Dan kesian juga berdiri dalam 4 rakaat itu kan dalam waktu yang lama. Ada yang orang kalau lama berdiri kakinya gemetar gitu ya. Mungkin kalau cuman sekiranya baca Fatihah sama surat pendek langsung kita duduk itu bisa teratasi. Tapi ada orang yang nggak mampu berdiri dalam waktu lama. Jadi lebih baik kalau keadaannya seperti itu dia cari tempat duduk saja dengan cara duduk. Atau kalau nggak bisa duduk pakai bangku, dia duduk dengan cara ini. Di atas di sini disebutkan ya, jika tidak mampu sholat dengan duduk, duduk muftarish, duduk tahiyat awal. Nih tahiyat awal ya ibu-ibu begini boleh. Jadi kita sholat dengan duduk begini. Apalagi misalkan yang begini contohnya orang hamil 9 bulan. Kan dia mau sujud susah ya. Jadi cukup dengan duduk iftirash. Atau kalau dia berdiri lama nggak tahan ngangkat beban perutnya. Ini kan rukhsah, ini bukan cuma buat orang yang nggak mampu berdiri karena sudah tua ataupun sakit, tapi juga buat ibu hamil ya, orang yang sedang dalam keadaan lemah dan lain sebagainya, itu diperbolehkan dengan cara demikian. Itu ya Ibu. Selonjor masih diperbolehkan. Selonjor. Kalau selonjor, jadi begini. Di sini disebutkan. Oh iya, ada. Nggak bisa. Nggak bisa Kaki begini. Jadi lurus. Jadi mungkin gini, kalau dalam kitab disebutkannya kalau tidak bisa berdiri lebih baik duduk. Duduk ya, duduk cari tempat duduk. Kalau tidak bisa juga boleh nanti sambil tadi iftirash, duduk kayak gini. Kalau seperti ini nggak bisa, boleh samping gitu. Ya, ke samping kanan. Jadi kalau keadaannya seperti itu, lebih afdolnya mungkin pakai bangku aja duduk gitu, daripada keadaannya seperti itu. Itu ya, seperti itu ibu-ibu. Ini salah satu kegalauan ya, ibu-ibu ya. Sering lihat gitu ya. Di masjid rame-rame jalan-jalan. Kalau yang saya lihat di Masjidil Haram atau Nabawi, saya belum pernah nemuin yang begitu. Jadi rata-rata pakai bangku. Makanya kan di Masjid Nabawi Indonesia tuh ya, ada aja gebrakannya gitu ya. Kalau di Haram sama Nabawi itu makanya disediakan bangku di mana-mana tuh. Itu kan apalagi orang-orang luar kayak orang Turki, Mesir itu kan yang mungkin ada yang kegemukan sekali, ada yang sakit juga. Udah pakai bangku mereka tuh. Biasanya seperti itu. Nah, itu lebih bagusnya seperti itu atau duduk iftirash kalau memang mampu ya. Ya kita kan duduk masih mampu, berarti nggak usah tiduran. Kalau tiduran itu kan bagi orang yang udah nggak mampu lagi duduk. Dia sakit, maka dia ngadep ke kanan, Allahu Akbar, atau dia terlentang, Allah. Nggak mampu lagi terlentang, sholatnya pakai isyarat. Terlentang nih artinya dia nggak bisa ngangkat tangan, ya Allah, udah nggak bisa ngapa-ngapain, pakai isyarat, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Makanya seorang anak ketika mendapatkan orang tuanya dalam keadaan yang sudah payah seperti itu, anaknya punya kewajiban untuk nuntun orang tuanya tetap sholat. Walaupun orang tuanya dalam keadaan bahasanya tuh nyanyok tuh udah lupa pikun. Mama udah sholat belum? Udah apa belum ya? Udah kayaknya tadi katanya. Demensia kan? Atau harusnya zuhur 4 rakaat tapi ibu kita 6 rakaat. Mama kok banyak banget tadi? Enggak 4 rakaat. Nah itu harus anaknya memantau ataupun dituntun ya, keadaan-keadaan demikian gitu. Ya. Yang tadi nggak bisa apa-apa tadi. Wudunya bagaimana ya? Nanti keluarganya, anaknya yang mewudukan gitu ya. Jadi misalkan ada ibunya lumpuh atau ayahnya stroke gitu ya, kan keadaannya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya dulu pernah pengalaman ibu saya tuh kena stroke 6 tahun di tahun 2020 pas COVID wafat. Yaitu payah sekali, sudah tidak bisa ngapa-ngapain, bahkan untuk diangkat ininya panggulnya untuk digantikan pampers pun udah sakit sampai nyenyek Bu, benyek gitu. Karena dia udah nggak bisa ngadep kiri kanan juga nggak bisa tiduran. Ya Allah, kita udah
Sekeluarga kita doa, bukan doa gimana, maksudnya ya Allah, menurut Allah yang terbaik seperti apa. Karena kesian juga beliaunya gitu ya, ngomong udah gak bisa, makan gak bisa, tapi masih kami ingetin untuk waktu sholat. Mah, ini udah zuhur yuk sholat. Dan dia juga masih bisa merespon, ibu saya waktu itu katanya, ayo kita anak-anaknya yang mensucikannya, gantiin dulu pampersnya. Jadi kalau kita ngurusin orang tua, gantiin dulu pakaian dalamnya sama pakaiannya gitu, pampersnya ya, pampersnya oh ini ada penuh, ganti dulu dengan yang baru. Kalau itu sholatnya bisa dijamak, jamak lebih baik. Karena kalau setiap waktu kesian orang tuanya juga, belum proses mengganti pampersnya, belum sholatnya gitu ya. Jadi dijamak buat orang yang sakit itu diperbolehkan, apalagi yang sudah payah seperti itu. Mah, yuk Pah, sholat zuhur sama sholat asar jamak qosor aja dua-dua ya. Allah, kita seolah-olah ngimamin, padahal itu lagi nonton aja. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Nah, bagaimana mewudukannya kalau sudah keadaan seperti itu? Kan udah sulit diwudukan. Maka tayamumkan saja, ya, tayamumkan saja, itu sudah diperbolehkan gitu, dimudahkan. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak beratin kok banyak rukhsah dalam agama kita. Makanya dalam hadis Nabi, dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bahasan terkait al-iqtisad fil ibadah. Ibadah itu kudu tengah-tengah, nggak boleh gulu. Gulu tuh apa? Berlebihan orang ibadah. Ada orang bilang sama Nabi, wahai Nabi, saya emang gak mau kawin seumur hidup. Kenapa? Kalau saya kawin nanti saya gak bisa fokus ibadah. Itu berlebihan, kata Nabi. Bahkan aku seorang Nabi saja menikah dan punya istri, dan nikah adalah sunnahku. Siapa yang gak suka sama sunnahku, dia bukan golonganku, kata Nabi. Tuh ada sahabat Nabi yang bilang gitu sama Nabi, saya gak mau nikah Nabi, saking pengen ibadah aja hidupnya ya. Karena kalau saya nikah kudu ngempanin istri, kudu kerja, kudu nyari nafkah, ngurusin anak, saya gak mau nikah. Ada lagi, saya nggak mau tidur semalaman suntuk, saya tahajud, nggak saya bolehin mata saya merem sama sekali. Kata Nabi, aku aja sholat tahajud ada istirahatnya, kok bisa-bisanya kamu nggak mau istirahat gitu ya ibu-ibu ya. Kemudian ada lagi seorang laki-laki yang datang, dia bilang, wahai Nabi, asumu walam uftir, aku akan puasa sepanjang hari, nggak ada waktu berbukanya. Itu belum nyampe sehari udah mati duluan bu, nggak kuat ya, nggak kena makanan gitu. Terus Nabi sampai bilang, wallahi demi Allah, di antara kalian dan aku siapa yang paling punya rasa takut kepada Allah? Aku, kata Nabi, bukan kalian. Tapi setakut-takutnya aku adalah hamba yang paling takut sama Allah. Nggak gitu banget aku ibadah, kata Nabi gitu. Kok kalian segitunya kalian berlebihan dalam beragama. Jadi tegas boleh dalam beragama, cuman jangan keras banget gitu ya. Artinya kalau emang ini rukhsah, ini boleh diringanin dan agama membolehkan, kenapa enggak? Nggak bisa wudhu, sakit, badan kita kena air, makin sakit, berabe, bahkan bisa menimbulkan kematian, tayamum boleh ya. Makan babi haram, tapi bisa jadi halal kalau keadaannya darurat. Ibu tersesat tengah hutan, ya Allah udah mau setengah mati nih, udah dehidrasi, udah nggak ketemu makanan apapun, buah-buahan nggak ada. Begitu tengah hutan ada babi, dalam mata kita nih kayak ayam katanya, babi apa ayam ya. Nah itu kan orang yang sudah di apa ya, di keadaan sangat genting, darurat ya, dia tersesat, dia lapar, dia harus mengisi perutnya makan, dia udah nggak bisa bedain lagi gitu, ini babi, kambing apa-apa, oh saya lapar bener gitu ya. Atau memang dia tahu itu babi, tapi dia harus hifzun nafas, menyelamatkan dirinya, jiwanya, saya harus bertahan. Maka ini memang asal hukumnya haram ya, al aslu, asal hukumnya tidak boleh haram, tapi karena darurat boleh makan itu daging gitu. Beda cerita kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, aduh nggak ada deh restoran halal, udah kita makan aja yang ada ininya katanya. Oh itu nggak boleh. Pentingnya sebelum berangkat nyiapin kentang Mustafa sama teri Medan tuh ya, yang kecil-kecil gitu, harusnya ada ikhtiarnya. Atau minimal makan yang memang kita sudah yakin kehalalannya, ya telur dah, gitu kan? Telur apalagi begitu.
Itu artinya menjaga diri dari yang haram atau perkara syubhat, kecuali lagi daruroh tadi. Gitu ya, Ibu ya. Baik, kita lanjut dulu. Jadi niat, satu niat, yang kedua al-qiyamu ma'al qudrati, berdiri bagi yang mampu, yang ketiga tadi takbiratul ihram, miftahus shalah al-wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci solat itu adalah wudu. Jadi orang nggak bisa buka gembok solat kalau dia belum wudu. Dia nggak sah solatnya kalau dia belum bersuci dengan berwudu. Wa tahrimuha at-takbir, dan segala hal diharamkan ketika mau sholat. Kalau orang udah takbir Allahu Akbar, makan haram, ngomong haram, bersenda gurau haram, bermain-main haram. Karena takbiratul ihram Allahu Akbar menjadi batas dihalalkannya hal-hal yang lain. Ya, makanya nanti ada yang membatalkan sholat. Orang makan lagi tengah sholat batal, tapi nggak mungkin dia lagi baca Fatihah dia makan nyendok rendang ya, apa gitu kan nggak mungkin tuh ya. Dia udah tahu pasti itu batal. Ini kejadiannya kalau ada sisa makanan di mulut. Ibu habis makan ayam pop ya, tuh daging nyempil di gigi. Begitu lagi sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kerasa nih enak katanya tadi ayam. Sengaja ditelan batal. Tapi kalau tidak sengaja tertelan tidak batal. Gitu. Atau bagaimana yang harus dilakukan kalau kita mendapati ada sisa makanan di gigi dan dia turun sendiri ke lidah kita, langsung dilepeh. Dan kalau ini lagi sholat berjamaah, lepehnya pelan-pelan. Takutnya kena kawannya di samping atau temannya gitu ya ibu-ibu ya. Ya, jadi kalau mendapati sisa makanan, para ulama mengatakan langsung dikeluarkan. Yang sering ganggu apa? Cabai ini nyempil. Ya, biarpun cabai kalau lagi sholat rasanya nikmat bener tuh. Cabai nih katanya ya. Itu harus langsung dilepeh. Ini jadi ngomongin makanan lapar gitu ya Bu ya. Masya Allah. Tapi kalau tidak sempat kelepeh, artinya dia tahan dulu nih. Udah saya pokoknya ntar saya jatuhin aja deh pokoknya, atau saya tahan dulu sampai salam. Nggak sengaja tertelan. Nah kalau tidak sengaja maka tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sengaja, kata yang, nah itu baru batal gitu ya ibu-ibu ya. Nah, jadi kalau sudah takbir diharamkan yang tadinya halal. Wa tahliluha taslim, kembali dihalalkan kalau sudah salam. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dan tadi pembahasan takbir sudah kita bahas ya Bu ya di awal, bagaimana tidak merubah kalimat takbir, dan ketika takbir dibarengi dengan membaca niat dalam sholat ya ibu-ibu ya. Kemudian nah kita masuk nih, sebelum kita dikit lagi ya, yang keempat. Apa itu rukun sholat yang keempat? Wa qiraatul Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayyatum minha. Rukun sholat yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Min arkanis sholati qiraatul Fatihah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin la tujzi'u sholatun la yaqra'ur rajulu fiha bi Fatihatil kitab. Artinya tidak sah sholat yang dilakukan oleh seseorang kalau di dalamnya dia nggak baca Fatihah atau Fatihahnya ketinggalan. Jadi Fatihah itu rukun sholat ibu-ibu. Yang bukan rukun sholat adalah surat pendeknya. Mana yang diutamakan ya Fatihahnya, gitu. Ya, bukan surat pendeknya. Kalau kita nggak baca surat pendek itu sunnah, nggak apa-apa. Tapi kalau orang nggak baca Fatihah lagi sholat, tidak sah sholatnya. Gitu ya. Kemudian apa syarat-syarat Fatihah? Syarat Fatihah ada banyak ya, diantaranya tertib. Kita nggak mengubah makna, nggak belepotan ayat 1 dibaca kedua, ayat ketiga dibaca pertama, enggak. Jadi berurutan, tertib. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah.
din ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada orang saking buru-burunya Fatihahnya nggak tertib, maka nggak sah sholatnya. Gitu. Jadi harus tertib, berurutan antara ayat 1 dengan ayat yang selanjutnya. Ya, yang kedua mualah terus-menerus. Jadi boleh bernafas untuk ngambil nafas, tapi tidak dengan jeda yang lama. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waladdallin. Nah itu nggak mualah, nggak terus-menerus. Jedanya sudah melewati waktu yang hanya diperkenankan untuk ngambil nafas saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Nah, itu boleh kalau seperti itu. Tapi kalau tadi berhentinya lama, itu nggak boleh. Atau ibu di dalamnya sisipin zikir yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, itu kan disisipin. Nah, itu tidak boleh juga seperti itu. Jadi harus mualah. Tertib susunan ayatnya terus-menerus dibaca dan harus al-hifzu, terjaga huruf-huruf yang ada dalam Fatihahnya. Ya, nggak boleh ada satupun yang gugur dari hurufnya. Ya, misal harusnya alhamdulillah dia baca alhamdulillahirabbil alamin, nggak boleh tuh. Kan ketinggalan alif sama al-nya. Ya. Iyyaka na'budu, gimana ya? Contohlah seperti itu ya. Seperti itu ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Udah sampai segitu tuh. Ar-Rahmanir-Rahim. Akan hilang tuh. Ya, huruf-hurufnya, maka itu tidak sah dan merubah maknanya gitu ya. Harus menjaga tasydid-tasydidnya juga. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu ya. Nah, kemudian tidak boleh diam lama tadi ya. Untuk memutus bacaan Fatihah tidak boleh juga. Harus dibaca keseluruhan, diantaranya juga basmalah. Kata para ulama, bismillah itu bagian dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu masuk dalam surah Al-Fatihah. Tidak ada kekeliruan dalam lahan, pengucapan yang merusak makna. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Itu kan an'amta alaihim. Kita bacanya diganti domah atau kasrah. Siratal ladzina an'amtu alaihim, an'amti alaihim gitu. Itu merubah makna. Jadi nggak boleh diganti-ganti asal tuh. Atau iyyaka na'budu kita ganti iyyaki na'budi gitu. Iyyaki na'budu misalkan. Harusnya iyyaka tapi kaknya diganti ki. Nah, itu tidak boleh merubah seperti itu ya. Maka batal sholatnya kalau dia merubah dan itu terjadi perubahan makna. Dan baca Fatihah syaratnya harus dalam keadaan berdiri dalam sholat fardu. Maka tidak sah jika membaca Al-Fatihah ketika ruku. Ibu pas ruku baca Fatihah, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak, karena Fatihah harus dibaca ketika qiyam ataupun berdiri. Dan tadi Fatihah itu rukun apa Bu? Qalbi, qauli, apa fi'li? Qauli, artinya rukun apa? Perbuatan, ucapan apa hati? Ucapan. Maka memperdengarkan bacaan Al-Fatihah pada diri sendiri itu hukumnya wajib karena Fatihah adalah rukun qauli. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu ya. Dan tadi sudah saya sebutkan tidak ada zikir yang disisipkan ya, tidak ada zikir yang disisipkan dalam pembacaan Al-Fatihah gitu.
Syaratnya selanjutnya apa? Al-Fatihahnya yang dibaca wajib pakai bahasa Arab. Jangan mentang-mentang orang Sunda dia diganti pakai bahasa Sunda dengan menyebut apa gimana Bu? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan menyebut nama Gusti Allah katanya. Sing ini itu yang Jawa pakai bahasa Jawa, ini pakai bahasa Inggris, nggak boleh. Jadi syarat Fatihah dalam sholat harus menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh diterjemahkan. Pernah waktu itu ada tahun berapa saya lupa, ada berita satu aliran daerah Bogor ya, nggak tahu masih ada apa udah dibersihkan oleh pemerintah setempat. Satu aliran yang bacaan sholatnya itu pakai bahasa Indonesia. Dari mulai takbir, Allah Maha Besar katanya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu ada tuh aliran tertentu waktu itu di Bogor, saya pernah dengar beritanya. Ya, padahal kalau kita belajar fiqih, nah itu kan terlihat kalau dia menyalahi aturan agama. Karena bacaan sholat itu wajib dengan bahasa Arab, nggak boleh pindah ke Indonesia, ke Inggris, kemana diganti pakai bahasa setempat, nggak boleh. Jadi harus dan wajib pakai bahasa Arab, nggak ada tuh yang namanya. Jadi makna Islam Nusantara tuh bukan diganti pakai bahasa Indonesia. Islam sarung begitu, pakai koko tuh Islam Nusantara ya, sesuai dengan adat Nusantara yang ada di Indonesia. Ibu-ibunya juga begini, ala-ala kain batik khas Indonesia, mukena batik ulos, batik ini khas tiap daerah, itu namanya Islam Nusantara gitu ya. Tapi kalau Islam Nusantara merubah bahasa Arab sampai bahasa Indonesia, nah itu yang salah gitu ya. Ustazah kalau niatnya Dalam hati boleh. Dalam hati boleh, niatnya bahasa Indonesia ya. Cuman lebih afdal dan lebih utama dengan menggunakan bahasa Arab gitu ya, Bu ya. Nah, kemudian hukum jika tidak mampu membaca Al-Fatihah. Kalau orang yang nggak mampu baca Al-Fatihah wajib mempelajarinya dan kalau udah ditulis tapi dia nggak mampu baca, tadi mu'alaf ya, aduh ya Allah, ini Fatihah bagi kita gampang yang udah dari kecil baca Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin, dari masih bayi TK, kalau mau sekolah, belajar masuk sekolah, ngaji TPQ pasti Fatihah dulu. Kenal Islam ya, kalau dia udah ditulisin Al-Fatihah illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu bagi orang Jepang gitu susah bener. Ya Allah Ustazah, jangankan Fatihah, suruh ngucap subhanallah alhamdulillah dia belibet gak bisa. Maka kata para ulama di dalam kitab Taqriratus Sadidah, minimal dia berdiri ya seukuran waktu di mana dia membaca Fatihah. Jadi baca Fatihah tuh berapa menit misalkan. Ya minimal dia berdiri seperti itu untuk awal. Tapi kan dia wajib belajar nantinya. Ya, kalau untuk awal ada orang baru mu'alaf masuk Islam, kasih keringanan dulu. Baca Fatihah katanya. Saya nggak hafal. Ya harus dibaca katanya. Akhirnya dia baru masuk Islam udah kalau kata anak jakselnya anxiety katanya, udah keluar lagi aja deh katanya, lokot deh, kok diginiin saya takut ya. Maka boleh ada rukhsah keringanannya. Tadi dia nggak mampu baca zikir, dia baca atau dia berdiri seukuran dia mampu berdiri saat baca Fatihah. Minimal kalau dia cuma bisa nyebut kata Allah itu diperbolehkan gitu ya, sambil belajar gitu. Baik, ada pertanyaan ibu-ibu sampai sini? Boleh tanya? Iya, silahkan. Al-Fatihah. Iya. Ini kadang-kadang ibu-ibu suka lagi sholat ya Al-Fatihah. Ingat, benar-benar dimatiin, tiba-tiba loncat gitu ya. Itu wajib diulang atau untuk pembacaan Al-Fatihahnya diulang kembali? Baik, gini, kalau kita baca Fatihahnya tidak tertib urutan ayatnya, disebabkan karena ketidaksengajaan. Ya tadi banyak pikiran kan ya, kelupaan atau tiba-tiba bengong, makanya bahaya sholat bengong ini. Ya, yang kita baca berabe gitu. Kita banyak pikiran, tidak fokus, Fatihahnya loncat kemana-mana. Maka diulang lagi dari awal untuk mendapat sahnya Fatihah. Tapi kalau kita dengan sengaja merubah
urutan ayat Fatihah, itu batal sholatnya dan harus diulang dari awal, dari niat dan takbir. Ya, cuman kalau misalkan nggak sengaja atau kelibet gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki yaumiddin, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, itu namanya lupa dan tidak sengaja. Jadi tinggal diulang lagi Fatihahnya. Tapi kalau dengan sengaja, maka harus diulang dari awal sholatnya dan Fatihahnya tidak sah pun tidak. Nah, ini ada satu permasalahan sebelum saya tutup, ibu-ibu. Kapan kewajiban membaca Al-Fatihah itu gugur? Keadaan, yaitu saat menjadi makmum masbuk, makmum yang ketinggalan. Ya, kita baru takbir Allahu Akbar, imamnya udah ruku, kita baru nih Allahu Akbar kata imam. Nah, itu nggak perlu lagi kita baca iftitah lagi, Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira ya, atau Fatihah lagi, karena Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Itu kalau ketinggalan. Tapi kalau jadi makmum yang tidak ketinggalan, ketika imamnya selesai membaca masbuk, makmum yang ketinggalan ya, ketinggalan ya, Allahu Akbar, makmumnya udah di akhir surat pendek, misalkan dia baca kulhu, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kita baru takbir Allahu Akbar. Nah, itu diwajibkan kalau memang kita ada keyakinan imamnya tuh memperpanjang ruku, boleh kita baca Fatihah dulu. Cuman Fatihahnya nanti dipercepat dengan catatan syarat-syarat Fatihahnya tetap terpenuhi. Ya. Allahu Akbar, ruku imamnya. Kita lagi baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu ya. Boleh. Tapi kalau kita punya keyakinan kayaknya nggak keburu nih Fatihah saya dengan rukunya imam, maka langsung ruku juga. Ya, disunahkan untuk langsung baca diwajibkan untuk langsung baca Fatihah, tidak disunahkan membaca takbiratul ihram lagi kecuali dari awal nggak ketinggalan. Allahu Akbar imamnya, kita takbir juga Allahu Akbar, kan ada jeda diam ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, baru imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Nah, itu waktunya panjang. Tapi bagi makmum masbuk atau contoh kedua, keadaan kedua, kita masuknya di rokaat ketiga. Saat ini contoh sholat zuhur atau asar yang ada tahiyat awal, ya, duduk iftirash, tahiyat awal. Pas kita takbir, jadi kalau imam kita mendapati lagi tahiyat awal, kita langsung ikut duduk, ya ibu-ibu begitu ya. Jadi imam at-tahiyatul mubarakatuh, kita langsung takbir dulu. Takbirnya dibedain, nggak boleh Allahu Akbar, karena beda antara takbir memulai sholat dengan takbir perpindahan keadaan. Jadi takbir mulai sholat dulu, Allahu Akbar, usolli farz zuhri arba rakatin, Allah baru Allahu Akbar, langsung ngejar imamnya tuh lagi duduk. Nah, ketika kita baru duduk, kita baru baca tuh at-tahiyatul mubarakatus, imamnya udah diri, Allahu Akbar. Kita belum kelar nih baca ininya, ya, tahiyat awalnya, imam alhamdulillahirabbil alamin, udah kelar imamnya baca Fatihah dan surat pendek, imamnya mau ruku, kita baru berdiri. Maka bagaimana tuh Fatihahnya? Nah, Fatihahnya ini gugur. Kalaupun kita nggak baca Fatihahnya, sudah ditanggung oleh imam. Cuman begini ibu-ibu, diusahakan kalau kita sedang tahiyat awal dan imam sudah berdiri baca Fatihah, kita lebih ambil yang lebih utama. Mana yang wajib? Tahiyat awal atau Fatihah? Maka bangun untuk ngejar imam baca Fatihah. Tahiyat awal itu hukumnya sunnah, kecuali tahiyat akhir yang jadi rukun. Gitu. Ya.
Walaupun kita baru baca setengahnya. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum.